Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Alfiana Rosya dengan nomor induk mahasiswa 2320 130144. Mata kuliah kerja profesi dengan dosen pengampu Ibu Aulia Nuraini, Magister Psikologi Psikolog. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah etika penggunaan asesmen dan alat tes psikologi dalam kerja profesi. Apa kabar teman-teman 07 Psikologi B semua? Semoga baik-baik ya. Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa tes psikologi itu sifatnya sangat rahasia? Atau kenapa ya alat tes psikologi itu cuma bisa digunakan oleh beberapa orang aja? Terus siapa sih yang bisa menggunakan alat tes itu? Hari ini akan saya bahas tentang batasan etik atau aturan main dalam penggunaan asesmen dan alat tes psikologi. Tujuannya agar kita sebagai calon-calon psikolog ini mengetahui bahwa di masa yang akan datang tanggung jawab kita sebagai psikolog itu besar sekali. Bukan hanya sekedar membagi-bagikan selembaran kertas asesmen lalu selesai. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, siapa sih yang membuat aturan kode etik ini? Di Indonesia kita punya HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. HIMSI inilah yang membuat buku suci atau kode etik tentang apa aja sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh psikolog. Kalau level dunia ada APA atau American Psychological Association. Baik HIMSI maupun APA ini sepakat bahwa tes psikologi itu harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, tidak boleh merugikan orang lain. Yang ketiga, ini harus jujur. Dan yang keempat, sebagai psikolog kita harus bertanggung jawab. Batasan yang pertama adalah kompetensi. Siapa sih yang berhak melakukan asesmen psikologi? Jawabannya adalah memang individu yang memiliki latar belakang pendidikan atau izin resmi. Jadi, orang yang memiliki surat izin praktik psikologi dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia saja yang boleh melakukan asesmen psikologi. Contoh kasusnya, sopir yang membawa mobil pribadi dengan sopir yang membawa bus. Mereka berdua sama-sama bisa menyetir, tapi lisensinya berbeda. Jika membawa mobil pribadi SIM A, membawa bis SIM B1. Walaupun nantinya saya sebagai lulusan sarjana S1 ini menempuh pendidikan psikologi, tapi karena saya tidak mendapatkan surat izin praktik psikologi dari HIMSI, saya dilarang melakukan asesmen. Lalu untuk contoh kasus yang kedua, misalnya ada seorang influencer yang iseng-iseng nih mempelajari di internet cara menilai seseorang dari hasil gambar pohonnya. Influencer tersebut akhirnya membuka jasa penilaian psikologi dengan embel-embel bahwa lihat nih aku bisa loh nilai kepribadian kamu dengan cara tunjukin aja gambar pohon kamu ke aku. Lalu influencer tersebut akhirnya memberikan penilaian yang salah karena hanya berbekal belajar dari internet saja. Itu bahaya loh teman-teman. Karena dari hasil penilaian yang salah ini bisa menyebabkan seseorang putus asa atau depresi jika ternyata hasilnya itu salah. Batasan yang kedua adalah informed consent. Artinya kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada klien tujuan dari proses asesmen ini untuk apa. Jadi kita harus jujur, tes ini dilakukan untuk apa, kita harus jujur dilakukannya oleh siapa, dan pada saat klien ternyata menolak asesmen ini, itu juga merupakan hak dari mereka. Ada contoh kasus di mana sebuah perusahaan sebenarnya ingin melakukan PHK massal, tapi perusahaan tersebut bilang kepada karyawannya bahwa tes psikologi ini dilakukan hanya untuk tes bakat biasa kok. Padahal hasil tes tersebut nantinya akan digunakan untuk mencari-cari alasan agar punya alasan mendepak atau menendang karyawan tersebut. Nah, itu amat sangat tidak etis sekali teman-teman. Dan sebagai praktisi, kita tidak diperbolehkan untuk menyetujui hal tersebut. Yang ketiga, soal kerahasiaan. Hasil tes asesmen itu sangat privacy, tidak boleh diketahui oleh siapapun orang asing. Contoh kasus, saya sebagai psikolog sebelum makan siang melakukan asesmen
kepada seorang manajer yang akan diangkat jabatannya. Lalu pada saat sedang makan siang, asik ngobrol dengan teman-teman, saya ngomong nih, guys, tahu gak sih? Orang itu tuh, itu kan tadi barusan aku tes tahu buat naik jabatan. Kayaknya dia nggak cocok deh buat ngisi jabatan yang baru. Soalnya hasil tesnya tuh rendah banget dan nunjukin bahwa dia tuh orangnya gampang marah. Itu sama saja saya telah melanggar kode etik saya sebagai seorang psikolog. Karena hasil tes itu tidak boleh diketahui oleh orang asing, hanya boleh diketahui oleh sang psikolog, klien, dan pihak profesional yang membutuhkan. Misalnya pada saat terlibat kejahatan lalu dipinta oleh polisi, itu masih boleh teman-teman. Tapi kalau orang asing yang tidak berkepentingan, itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, kita wajib untuk menjaga keamanan alat tes. Ini sering banget nih terjadi masa yang sekarang. Contoh kasusnya ada seorang mahasiswa magang yang saking senengnya baru pertama kali ngerasain megang alat tes psikologi, akhirnya sama mahasiswa magang ini difoto-foto nih semua soalnya, lalu diupload di sosial media. Teman-teman yang besoknya akan melakukan tes psikologi akhirnya baca dan ngapalin soal-soal tersebut. Jawabannya dihafalin, lalu otomatis soal-soal tes psikologi ini udah gak berguna lagi dong. Karena jawaban dari teman-teman yang akan melakukan tes psikologi ini udah gak murni, karena udah ngapalin duluan jawabannya. Ini tugas kita sebagai psikolog, harus menjaga agar tes psikologi ini tetap suci, menjaga keamanan alat tes agar tidak diketahui oleh siapapun. Yang terakhir, kita harus adil. Penilaian asesmen ini tidak boleh bias hanya karena suku, agama, gender, atau status sosial. Jangan mentang-mentang sama-sama perempuan, nilainya kasih tinggi mentang-mentang sama-sama orang Sunda, ini aja deh yang dilolosin. Contoh kasus, ada seorang kakek-kakek yang gak pernah sama sekali megang HP. Tapi pada saat dilakukan asesmen atau penilaian psikologi, kakek ini diberikan soal-soal tes menggunakan aplikasi yang sangat sulit, sangat rumit bagi ukuran kakek-kakek tersebut. Lalu hasil yang keluar ternyata rendah. Ini bukan karena kakek-kakek tersebut tidak pintar ya, tapi karena kakek-kakek tersebut kurang menguasai alat tes psikologi. Ini tugas kita nih sebagai psikolog untuk mewadahi atau mencari alat tes psikologi yang sesuai dengan klien kita. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini adalah asesmen psikologi ternyata bukan hanya sekedar angka, tetapi kita sebagai psikolog nantinya juga akan ikut berkontribusi menentukan masa depan seorang manusia. Materi yang saya sampaikan ini saya kutip dari Himpunan Psikologi Indonesia, dengan harapan bahwa suatu hari nanti saat kita semua telah menjadi seorang psikolog, kita bisa menjadi psikolog yang memiliki integritas yang tinggi yang sudah dibiasakan sejak bangku kuliah. Teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.